Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas presentasi dengan nama Jonathan Diki Pratama Manalu, NIM 80200220408 dengan materi Fundamental Cloud Architecture. 1. Workshop Distribution Architecture. Konsep utama mengoptimalkan distribusi beban kerja di antara sumber daya TI yang tersedia untuk menghindari overutilization dan underutilization. Mekanisme terkait: audit monitor, memantau jenis dan lokasi geografis sumber daya dan memenuhi persyaratan hukum. Cloud Usage Monitor, melacak beban kerja runtime dan pemrosesan data. Hypervisor, mengelola beban kerja antara supervisor dan server virtual. Logical Network Perimeter, mengisolasi batas jaringan konsumen cloud. Resource Cluster, mendukung keseimbangan beban kerja antara node cluster yang berbeda. Resource Replication, membuat instansi baru dari sumber daya TI tervirtualisasi. 2. Resource Pooling Architecture. Konsep utama menggunakan kumpulan sumber daya identik yang dikelola untuk tetap tersinkronisasi. Contoh resource pool: server fisik, server jaringan dengan sistem operasi dan aplikasi yang diperlukan. Server virtual dikembangkan dengan template yang digunakan oleh konsumen cloud. Penyimpanan, struktur penyimpanan berbasis file atau blok. Jaringan, perangkat konektivitas jaringan yang dikonfigurasi sebelumnya. CPU dan RAM siap dialokasikan di server virtual atau fisik. Mekanisme terkait: audit monitor, memantau kepatuhan privasi dan peraturan. Cloud Usage Monitor, melacak dan mensinkronkan penggunaan runtime. Hypervisor, mengelola akses server virtual ke resource pool. Logical Network Perimeter, mengatur dan mengisolasi resource pool. Pay-per-use Monitor, mengumpulkan informasi penggunaan data dan penagihan. Sistem administrasi jarak jauh, mengelola resource pool melalui portal front-end. Sistem manajemen sumber daya, menyediakan alat dan opsi manajemen izin. Replikasi sumber daya, menghasilkan instansi baru dari sumber daya TI. 3. Dynamic Scalability Architecture. Konsep utama menggunakan sistem kondisi penskalaan yang memicu alokasi dinamis sumber daya TI. Jenis penskalaan dinamis: penskalaan horizontal dinamis, menambah atau mengurangi instansi sumber daya TI untuk menangani beban kerja. Penskalaan vertikal dinamis, menyesuaikan kapasitas pemrosesan dari suatu sumber daya TI. Relokasi dinamis, memindahkan sumber daya TI ke host dengan kapasitas lebih besar. Proses pendengar penskalaan otomatis memantau layanan cloud dan memulai proses penskalaan berdasarkan kebijakan yang telah ditentukan. 4. Elastic Resource Capacity Architecture. Konsep utama menyediakan server virtual secara dinamis dengan mengalokasikan dan mengklaim kembali CPU dan RAM berdasarkan kebutuhan pemrosesan. Mekanisme terkait: Intelligent Automation Engine, menjalankan skrip yang berisi logika alur kerja. Cloud Usage Monitor, mengumpulkan informasi penggunaan sumber daya sebelum, selama, dan setelah penskalaan. Pay-per-use Monitor, mengumpulkan informasi biaya penggunaan. Resource Replication, menghasilkan instansi baru dari sumber daya TI yang diskalakan. 5. Service Load Balance Architecture. Konsep utama mendistribusikan beban kerja secara dinamis melalui layanan cloud yang redundan. Mekanisme terkait: Cloud Usage Monitor, memantau instansi layanan cloud dan tingkat konsumsi sumber daya. Resource Cluster, membantu menyeimbangkan beban kerja di berbagai anggota cluster. Resource Replication, menghasilkan implementasi layanan cloud yang mendukung penyimbangan beban. 6. Cloud Bursting Architecture. Konsep utama menskalakan sumber daya TI di lokasi ke dalam cloud ketika ambang batas kapasitas tercapai. Mekanisme terkait: Automatic Scaling Listener, menentukan kapan harus mengalihkan permintaan ke sumber daya TI berbasis cloud. Resource Replication, mempertahankan sinkronisasi antara sumber daya TI lokal dan berbasis cloud. 7. Elastic Disk Provisioning Architecture. Konsep utama menggunakan tim provisioning untuk alokasi dinamis ruang penyimpanan dan memastikan konsumen cloud hanya membayar untuk penyimpanan yang benar-benar digunakan. Proses alokasi disk dinamis dilakukan melalui hypervisor dan monitor bayar per pengguna melacak serta melaporkan data penggunaan disk. Bab ini menjelaskan mekanisme pendukung dalam setiap arsitektur untuk memastikan efisien, skalabilitas, dan kepatuhan terhadap berbagai kebutuhan komputasi awan.
Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih.